kutipannya dan pertanyaan selanjutnya. Silakan. Selamat pagi Bapak. Ya. Terima kasih untuk firman yang Bapak sampaikan. Saya sedikit saja dengar kutipan Yehezkiel 34 ayat 4 tadi Bapak sampaikan. Ya. Dari sisi orang yang pindah agama tadi, ya. bisa jadi karena tidak diurus dengan baik, terutama dalam pengajaran firman. Ya. Karena menurut saya orang yang pindah ini kebanyakan yang dasar iman dan firmannya kurang, Bapak. Mohon pencerahan. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Saya pikir ini pertanyaan sekaligus masukan untuk memperlengkapi khotbah saya tadi ya. Terima kasih teman. Ini saya ini suka begini nih. Saya kalau rasa aduh kok bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi baik, buat pendengar yang mungkin baru gabung. Jadi tadi saya mengkhotbahkan peran gembala. Lalu kutipannya salah satu data pembanding adalah Yehezkiel 34 ayat 4. Dan di ayat itu memang Tuhan sendiri mengkritisi gembala-gembala Israel yang tidak urus baik-baik jemaat atau domba milik Kristus ya. Tidak urus baik-baik jemaat milik Kristus sehingga akhirnya jemaat ini bisa pindah agama. Ya, saya pikir ada benarnya juga. Dan betul ya, beberapa orang yang pindah agama itu memang mereka kelihatan pengajarannya kurang. Saya setuju, ini kritikan keras buat kita semua. Ya, saya juga yakin bahwa faktor itu bisa menjadi penentu. Makanya kenapa saya ngotot belajar dari orang lain juga, dari buku lain, dari website orang lain dan lain sebagainya untuk mendapatkan banyak ilmu, terutama doktrin-doktrin yang kuat, supaya kami bisa mengajar dengan benar. Amen. Ya. Amen. Karena kalau ajaran salah memang berat urusannya, ya. Orang gampang sekali pindah agama, ya. Apalagi model kayak misalnya pengajaran ke saksi Yehova begitu, ya orang gampang aja pindah agama Islam misalnya. Karena saksi Yehova juga tidak percaya Yesus adalah Allah setinggi-tingginya. Jadi ya gampang aja orang pindah ke Islam atau yang lain yang sejalan dengan pandangan mereka. Maka dari itu ya kita mesti ajar baik-baik. Saya setuju itu. Dan ya ini yang harus kita. Dan kalau ada orang begitu, wah itu celaka, itu pendeta-pendeta begitu. Makanya pendeta ini bukan hanya apa-apa, tapi harus belajar baik-baik. Kayak dulu ya. Dulu ada gereja tertentu yang umumkan dari mimbar, hati-hati dengan saksi Yehova. Jadi jemaat ini bingung, hati-hatinya kenapa? Mereka tidak pernah menjelaskan kenapa, apa yang menjadi akar masalah. Itu tidak disampaikan. Begitu. Nah akhirnya jemaat jadi bingung. Nah kalau kami berusaha seminarkan itu. Ibarat menjelaskan sebuah racun, suatu racun, harus jelaskan ini racun ini campurannya ini. Kalau minum nanti begini, sekian menit langsung pucat, lalu kemudian nadi semua berhenti, kayak gitu-gitu. Menjelaskan, harus jelaskan itu ajaran sesat itu kayak apa. Makanya di channel saya tuh ada, saya dan teman saya dari Gemit, seorang mantan pengurus pemuda tingkat klasis di Rote sana. Oh dia pintar sekali. Dia punya data yang kuat dan dia pertanggungjawabkan semua. Jadi bukan asal-asal bunyi ya. Nah ini contoh. Semangat untuk menjelaskan. Sehingga orang tidak cepat pindah. Betul juga sih, saya lihat beberapa yang pindah itu memang dari gereja-gereja yang bahkan Alkitab pun mereka tidak hormat. Mereka tidak junjung tinggi Alkitab. Sepanjang khotbah itu tidak jelaskan firman. Segala filsafat lah. Hal-hal moral lah. Kadang-kadang khotbah cuma 15 menit hanya baca dan tidak kasih keterangan apa-apa. Sampai jemaat bilang, kalau beginilah baik saya pulang baca sendiri.
Kacau gereja begini. Ya. Lalu dia lebih urus kota yang green and clean. Itu urusan wali kota dan dinas kebersihan. Pendeta juga boleh umumkan, itu masih sedikit saja. Lebih banyak beritakan Injil. Ada lagi tidak beritakan Injil, dia omong dia punya keuangan terus. Hei, tidak percaya ekonom lagi kah? Akuntan yang pintar-pintar masalah doi. Ini pendeta juga paksa diri mau omong uang. Hai kacau, belajar Alkitab, omong Injil. Kita di STH, sarjana teologi, itu sarjana ketuhanan. Atau MTH, master teologi, master ketuhanan. Bukan kau omong keuangan lebih banyak. Ya, yang perlu-perlu sifatnya berinformasi. Bila perlu undang yang pakar satu kali baru bikin di mana kok. Begitu. Khotbah tidak pernah jelaskan Alkitab. Nanti baru ini jemaat pindah, dia bingung. Jadi menurut saya pendeta-pendeta harus belajar banyak ya. Banyak berdoa, banyak belajar untuk kita ajar yang sungguh-sungguh. Makanya saya di gereja tempat saya gembalakan, selain berkhotbah ada hari di mana saya buka tanya jawab. Saya memberi jemaat mengkritisi khotbah saya. Begitu. Itu senada dengan Kisah 17 ayat 11. Jemaat Berea selidiki khotbahnya Paulus, periksa dulu. Jangan asal telan. Dan pendeta harus rendah hati kalau ditegur. Memang kita pemahaman pas-pasan, ada jemaat lebih pintar, malu dong. Begitu ya, supaya orang jangan pindah-pindah agama. Begitu, Tuhan berkati. Pertanyaan selanjutnya, Ya. Shalom Bapak Pendeta. Salam. Bagaimana dengan gereja yang kalau dalam perayaan-perayaan itu heboh sekali, menghabiskan uang. Tapi untuk pengajaran firman dan penginjilan pelitnya minta ampun. Mohon pencerahan Bapak. Setan tipu itu gereja, saya percaya. Iya tuh, gereja tuh kan harus beritakan Injil, bukan perayaan-perayaan heboh sekali. Tidak ada yang bertobat di dalam. Hanya sebuah biaya, tidak ada jiwa bertobat. Yang pesina tetap bezina, yang kotor tetap kotor, yang isap rokok tetap isap rokok, yang minum mabok setelah kegiatan tetap tambah banyak, tambah mabok. Lalu saudara mau bilang Tuhan kuasai, tidak mungkin. Makanya saya punya kecurigaan ya, ada waktu di mana Tuhan tuh tinggalkan gereja. Ya mereka kumpul, Tuhan tidak ada di situ. Tidak ada. Ini bahaya, harus waspada ya. Saya tidak menyebut bilang gereja apa, sinode apa, masing-masing periksa dirilah. Jangan sampai kita heboh, tapi Tuhan tidak ada. Karena kejahatan di situ terlalu banyak. Nah, saya baca saja supaya ada jelas data ayatnya. Ada tidak Tuhan bilang begitu? Ada dong. Ya, di Yesaya pasal 1 itu. Mulai ayatnya yang ke-10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin. Manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora. Ini ada di dalam persekutuan. Kelihatannya persekutuan orang percaya, tapi karakternya bukan orang percaya. Karakter Sodom. Di Sodom itu apa? Ada apa? Percabulan, persinahan, homo. Ya. Lalu kau angkat, kau pun suara, kau pikir sebetulnya suara 1, suara 2, suara 3, falsetto, tenor, apa segala macam. Tapi kalau kau homo, kau dengar ini saya baca ya. Supaya tahu ya, atau dosa-dosa lain. Tuhan bilang begini, ayat 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Ya, kalau zaman Israel kan lembu, domba, kambing dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin uang lah, apalah. Tuhan bilang untuk apa korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan. Dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Saudara dengar ini, Tuhan sudah tidak ada di itu perkumpulan lagi, atau katakan konteks sekarang gereja. Kelihatan sibuk kegiatan ini, kegiatan tidak ada kekudusan di dalam. 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, kata Tuhan, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Nah ini yang saya sering katakan. Ada yang sampai bikin disko-disko, dansa-dansa di gereja. Ya, berkatanya majelis lagi. Pendeta juga tahu pembiaran. Pendeta ditipu setan, majelis juga dipakai setan. Jemaat yang ikut juga jemaat yang ditipu setan.
Kadang-kadang setan-setan begini kita omong bukannya sadar, tersinggung bodoh-bodoh. Tapi tersinggungnya kurang real juga. Ada yang saya omong, ketemu tetap cium juga, munafik kau. Ya. Beta nih siap mati, jadi lu jangan apa dan beta deh. Tuhan kasih kekuatan beta yakin. Amin. Lu jangan pikir saya mau diam, enak saja kau bikin rumahnya Allah. Orang sumbang uang, tidak semua yang sumbang tuh otak miring. Kan ada juga orang-orang tulus itu gereja. Mereka kasih uang supaya ini gereja dibangun untuk kudus. Nama Allah dimuliakan, Injil diberitakan. Ada pujian, ada penyembahan kepada Allah yang hidup. Ada kekudusan, ada pertobatan. Di pelayan-pelayannya hidup kudus, begitu. Ini mereka injak-injak pelataran bait suciku. Lalu ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu, Tuhan tidak butuh. Yang tidak sungguh sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Bisa jadi juga yang begini-begini penyebab orang pindah agama juga. Yang pindah agama juga saya tidak benarkan. Dia pasti ini alasan yang tidak tepat juga. Tapi kan ada juga orang malas lihat, mengaku gereja bilang Tuhan Yesus, darah Yesus menyucikan. Kok di dalam penjahat semua. Sedangkan ada agama yang menawarkan kulit luarnya seolah-olah kesalehan. Ya, mereka pindah agama. Bisa jadi gara-gara manusia-manusia setan begini banyak dalam gereja. Ya. 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, Tuhan bilang, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah. Tapi ya kalau orang-orang begini dengar dan mau bertobat, Tuhan pasti ampuni. Karena kalau kita baca terus di sini belajar tentang pengampunan di ayat 18. Marilah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan ampuni. Ya. Di zaman Yunus saja, ini kota nama apa leh? Niniwe. Niniwe bertobat, Tuhan ampuni. Masa orang Kristen bertobat, Tuhan tidak ampuni? Bertobat dong. Jangan bikin gereja kayak diskotik. Jangan bikin gereja kayak tempat yang tidak benar, tidak jelas. Jangan, gereja harus dihormati tuh. Harus dihargai. Itu bentuk penghormatan kita kepada Allah. Bukan kita cium-cium tembok atau bukan. Jaga kebersihannya. Jangan orang pacaran-pacaran di situ. Ya, jangan bikin itu jadi tampak tidak enak. Apalagi gereja-gereja yang jadi ada wifi-nya. Takutnya orang nonton film porno justru di gereja karena wifi kincang. Nah, ini bahaya nih. Kita harus omong benar-benar. Mau pangkas-pangkas betul. Mau hidup benar-benar betul. Kalau mau gila-gila betul, setengah-setengah, Tuhan tidak terima. Begitu ya. Oke. Jadi harus bertobat, itu jangan kegiatan saja. Harus Injil. Silakan. Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Shalom Bapak Mel. Shalom. Saya mau tanya bagaimana dengan pendeta yang memberkati pernikahan jemaat, tetapi kemudian ketahuan selingkuh dengan majelis. Tapi bukan dipecat, tapi dipindahkan ke kantor pusat dan tetap berkhotbah. Bagaimana dengan ini, Bapak? Waduh, itu saya juga pusing juga nih. Ya, ini khotbah saya ini kan akan di media sosial ya. Ya tidak apa-apalah, memang Kristen harus dibaca toh. Dan kalau Kristen yang membaca, saya harus kasih tahu ya. Saya tetap melakukan pembelaan iman. Bahwa kalau ada oknum seperti itu memang ya istilah lalang di antara gandum. Orang-orang yang menyamar seperti domba padahal serigala yang buas. Seturut Matius 7 ayat 15 dan seterusnya. Dari buahnya sudah kelihatan. Nah, menurut saya ini memang sinodenya yang tidak tegas ya. Harusnya orang begini diskorsing bila perlu pecat, sudahlah. Masih banyak kok. Seperti gereja tertentu
itu yang antri mau jadi vikaris saja banyak. Ya, dan kalau yang antri itu adalah orang-orang takut Tuhan, mendingan mereka yang dilantik jadi vikaris atau jadi pendeta, ya, atau ada yang PDP, PDM, lebih baik mereka lah daripada orang-orang tidak jelas yang harus pegang gereja, kelola aset gereja, bisa salah kelola dan akhirnya setan tipu. Ini bahaya sekali. Ya, ketahuan selingkuh. Bagaimana dia bisa melakukan pemberkatan padahal dia sendiri selingkuh? Malu. Harusnya sinode-sinode bikin aturan. Pendeta yang tukang selingkuh, jangan kasih dia pemberkatan. Selingkuh lagi dengan majelis. Aduh, ini semodel apa? Bosan bikin gereja ke setan betul-betul. Nah, kita omong tersinggung. Hanya dia saya masuk surga. Bukan hanya dia semua orang yang percaya Yesus masuk surga. Hanya pendeta kebeta ini memang jarang. Ya, ada mah jarang. Nah, beta supiliin jalan, besok mungkin kembali lagi. Saya tidak mungkin lagi ikut ini permintaan iblis dong. Tidak bisa lagi, ini saya sudah terus, sudah sampai mati. Baru saya ini pendeta Kristen, saya punya sinode sendiri. Tapi saya juga berkhotbah di gereja lain yang adalah milik Kristus. Dan gereja-gereja lain yang menerima saya tuh mengerti bahwa itulah gereja yang kudus dan am. 1 Petrus 1 ayat 1 itu, sekalipun jemaat Galatia dirintis oleh Rasul Paulus, tapi Petrus tulis surat untuk membimbing, menggembalakan juga atau menuntun jemaat di Galatia. Boleh. Begitu, jadi jangan lihat saya sebagai musuh. Begitu. Jadi ya saya tidak akan berhenti menegur ya. Jadi memang itu harus dipecat ya. Kalau sinodenya tidak pecat, cek dulu jangan sampai ngurus sinode juga selingkuh. Bisa jadi kan dia model sama. Biasa yang model sama tuh dong bajaga. Sama-sama pemain, sama-sama bagatal, tukang selingkuh. Dari muka saya suka kelihatan gatal. Saya tidak kenal ini. Maksudnya suka kelihatan gitu. Iya kan? Dari model saya sudah tahu ini pendeta tidak beres. Nah, menurut saya kalau ada pemimpin gereja model begini, saya anggap itu tanda-tanda kehancuran sinode itu. Kalau dipimpin oleh orang-orang model begitu. Atau pendeta-pendeta pengurus model begitu. Itu tanda-tanda kehancuran, itu bom waktu. Hanya masalah waktu saja. Ya, saya yakin itu. Kalau tidak bertobat selesai.